Halo kawan, apa kabar kalian semua? Kaum gogoleran dan pecinta film. Masih tentang alur cerita film, di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film lanjutan dari Shoj yang pertama, yaitu yang berjudul Shoj 2. Oke, untuk yang belum nonton alur cerita film Shoj yang pertama, kalian bisa klik link di deskripsi untuk melihat alur cerita film Shoj yang pertama. Oke, tanpa loba bacaan lagi, mari ke alur ceritanya. Setelah di alur cerita pertama kemarin, Yapus dan Dr. Bahar sedang dimata-matai oleh Colak dan Hazim. Ternyata Colak sudah merencanakan sesuatu. Apakah itu? Mari tonton terus sampai selesai. Dikala Yapus ingin mengantarkan Dr. Bahar pulang, di sisi lain Colak dan kawan-kawan sudah siap untuk menyerang Yapus. Singkat cerita, di tengah jalan, Yapus dan Dr. Bahar diserang kelompok Colak. Taksi yang ia tumpangi ditembaki. Yapus pun berhenti di gedung kosong, lalu Yapus dan Bahar masuk ke gedung itu, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat adu kontak senjata, Dr. Bahar pun merasa takut karena baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Singkat cerita, bantuan pun tiba. Tim medis mengobati Dr. Bahar yang terluka. Keesokan harinya, setelah apel pagi, Yapus dan rekan-rekannya diceritakan latar belakang Colak yang ternyata mantan anggota militer. Dia tega membunuh istrinya karena ketahuan selingkuh dengan rekan militernya. Lalu dia keluar dari kemiliteran, dan Colak pun menjadi anggota teroris, sekaligus menjadi ketua kelompok teroris tersebut. Colak mempunyai senjata yang seharusnya dimiliki kemiliteran. Lalu Yapus dan rekan-rekannya diberi tugas untuk menangkap anggota teroris yang dipimpin oleh Colak. Yapus dan rekan-rekan pun sampai di tempat yang dicurigai markas teroris yang dipimpin oleh Colak. Mereka pun langsung menyisir daerah tersebut. Ketika Yapus ingin menggeledah rumah warga, ternyata orang tersebut malah mengeluarkan senjata. Dengan sigap anggota yang lain melumpuhkan orang tersebut. Di sisi lain, rekan Yapus menemukan sesuatu di gudang yang diduga bom. Di sisi lain juga, rekan Yapus memberitahu bahwa rombongan teroris sudah mendekat. Rekan-rekan Yapus pun adu kontak senjata dengan kelompok teroris tersebut. Di tengah pertempuran, rekan Yapus berusaha menonaktifkan bom tersebut. Setelah Yapus memastikan bom sudah mati dan musuh sudah tidak ada, mereka pun pergi. Di sisi lain, anak buah Colak yang selamat dari pertempuran tadi siang memberitahu Colak bahwa anak buah Colak banyak yang meninggal. Lalu dengan sadis, si Colak menghabisi anak buahnya yang tersisa tersebut dengan menembaknya di depan anak buahnya yang lain. Di sisi lain, rekan Yapus yang sedang mencari tahu senjata yang dimiliki Colak dengan cara mendekati wanita yang dekat dengan Colak, yaitu anak dari rekan bisnis Colak. Lalu dia diketahui oleh anak buah Colak, dan terjadilah baku hantam. Singkat cerita, rekan Yapus pun kalah, lalu dia dianiaya untuk buka mulut. Di lain sisi, Yapus sedang melakukan dinner dengan Dr. Bahar. Aduh, batur disiksa manehna dinner. Kembali ke rekan Yapus yang sedang menyamar. Lalu ketika salah satu dari orang yang menyandranya keluar, dia berhasil melumpuhkan rekan yang menjaganya. Setelah salah seorang penjahat itu kembali, dia dipukul hingga pingsan. Raus. Di sisi lain, Komandan Erdem yang sedang bersama dengan keluarganya ditelepon. Lalu dia pamit pergi ke markas militer dan memberi tugas kepada Yapus dan rekan-rekan untuk kembali menangkap Colak dan antek-anteknya.
Singkat cerita, mereka berhasil melumpuhkan penjaga Colak dan bergerak masuk untuk mencari Colak. Setelah anggota Yapus siap di posisi masing-masing, kelompok Colak pun tiba. Tak disangka di situ Colak sedang melakukan transaksi jual beli senjata. Di sana kedua kelompok tersebut adu kontak senjata. Lalu anggota Yapus pun bergerak mengejar Colak. Namun tak disangka kelompok Colak berhasil melarikan diri. Di situ hanya ada kelompok yang menjual senjata. Lalu Yapus dan anggota yang lain pun menyita dan menahan kelompok tersebut untuk dibawa ke markas militer. Di sisi lain, istri Ali, rekan militernya Yapus, akan melahirkan. Namun Ali tidak bisa menemani istrinya tersebut karena dia sedang menolong wanita yang akan melahirkan juga bersama Yapus dan Dokter Bahar. Singkat cerita, ketika Ali dan Yapus keluar, mereka berdua melihat helikopter yang ditumpangi Komandan Erdem dan anggotanya yang lain ditembak basoka oleh si Tangkurak Colak, dan film pun bersambung. Mau tahu kelanjutannya? Jika kalian ingin tahu, silahkan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe dulu supaya saya semangat untuk meneruskan alur ceritanya. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Soj 2. Nantikan alur cerita film Soj berikutnya. Untuk yang sudah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum support channel ini, tolong dibantu ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.